Baik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-babu rabi'u, bab yang keempat di halaman 15. Man jahada syai'an, ya. Orang yang, atau di sini bisa barang siapa, ya. Orang-orang yang mengingkari sesuatu minal asma'i was sifati, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya. Yang juhud, mengingkari sesuatu, syai'an, dari nama-nama dan sifat-sifat, maksudnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Madkhalun, pembukaan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza amana bi asma'illahi wa sifatihi, ya, jika dia beriman kepada atau beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa fahima ma'aniya atau ma'ani, kan? Ma'ani atau ma'aniya. Ana enggak nanya antum langsung jawab dalilnya apa? Kenapa ma'aniha? Kenapa ma'aniyah? Ma'ani masuk isim mana? Dari 10 itu, San. Masuk apa? Dia asalnya kalau enggak ada alif lam adalah ma'anin. Awas, ma'anin katsira. Kemasukan alif lam menjadi al-ma'ani. Kalau dia mudhaf, maka nunnya pun hilang. Ketika isim, ya, menjadi mudhaf, tanwinnya hilang. Maka ma'anin, ma'ani, al-ma'ani apa? Nggun? Isim apa, Nggun? Hah? Manfus? Enggak ada definisi manfus. Manfus berarti marfu'nya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah dhahirah, majrurnya kasrah muqaddarah. Jangan ragu-ragu, yang ilmu dikuasai. Berarti di sini harokatnya salah, Ustaz, salah. Kembalikan ke kaidah. Orang ngetik bisa ngantuk, bisa tidur, atau dia waktu itu capek jadi salah. Iya enggak? Semua kita rata-rata. Kenapa? Bayangkan antum sekarang ngarokati sendiri kitab ini tanpa salah dari awal sampai akhir. Bisa? Ya, mungkin saya capek, lagi capek-capeknya mau nulis dhammah malah fathah, fathah malah kasrah. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Kenapa enggak? Coba aja kalau enggak percaya. Ya, makanya balikkan semua cara mengharokati dengan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu adalah apa? Qawaid yu'rafu biha, kaidah-kaidah yang diketahui dengannya apa? Wadhifatu kulli kalimatin dakhil jumlah. Setiap posisi kata dalam jumlah. Wa apa lagi? Wa kaifiyat syakliha wa kaifiyat harakatiha, atau harakat awakhiriha, harakat-harakatnya di ilmu nahwu, dan kaifiyat i'rabiha, i'rabnya. Li tiga ini dipelajari ilmu nahwu, bukan dengan harakat kitab-kitab yang ada. Hatta Quran, kalau di sini ditafsir oleh 11 orang, kalau menyelisih ilmu nahwu, cek apakah kita yang nahwunya salah ataukah Quran harokatnya yang salah. Ya. Ketika di Quran ada innallahu, awas, hati-hati. Qurannya yang salah atau kita ilmunya yang salah. Ya. Ketika ada innallahu, ada innallahi. Ya. Kaidah selalu memakai aturan, kaidah, sehingga antum tenang baca kitab. Ya, enggak terbingungkan dengan harokat-harokat di sini. Bahkan enggak diharokatin bisa. Bahkan tadi antum mencoba kan, enggak ada titiknya pun bisa baca, apalagi cuma harokat dihilangin. Titik dihilangin aja gampang baca. Kalau sudah tahu kaidah dan biasa. Thayyib, wa fahima ma'aniyaha. Jangan ragu-ragu. Dan memahami makna-maknanya. Ma'ani aslinya ma'anin. Kemasukan alif lam jadi al-ma'ani. Mudhaf juga jadi ma'ani. Ma'aniyaha, dan memahami makna-makna sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah.
wa ta'abbada lillahi biha, dan beribadah untuk Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ya, kita berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya Razzaq, Ya Mannan, urzuqna. Ya, wahai pemberi rizki dan pemberi anugerah, berilah kami rizki. Qawiya tauhiduhu, maka akan kuat tauhidnya. Ya. Maka tauhidnya kuat. Wazdada, itu kan? Salah harokat lagi. Pertama hamzah qata', salah. Harusnya hamzah wasal. Kan izdada yazdadu. Wazdada qawiya tauhiduhu wazdada khasyatan wa ta'liman wa ijlalan li rabbih. Ya, dan bertambah dengan kekhusyuan, dengan ketakutan, ya. Bertambah ketakutan qawiya tauhiduhu wazdada, sebenarnya wazdada khasyatuhu wa ta'dhimuhu wa ijlaluhu li rabbih. Itu lebih bagus. Kalau ini izdada, ntar fa'il huwanya kembali kemana? Ke tauhid atau kemana ini? Ya, kurang enak ini. Wazdada tauhiduhu, ya kurang pas juga. Bertambah tauhidnya maksudnya apa? Tauhidnya bertambah. Dan bertambah wazdada di sini adalah wazdada khasyatuhu wa ta'dhimuhu wa ijlaluhu li rabbih, ini lebih pas. Wallahu a'lam, ya. Tapi seperti itu bisa i'rabnya juga bisa. Wazdada khasyatan wa ta'dhiman wa ijlalan li rabbih. Dan bertambah, ya, dengan ketakutan dan pengagungan, ta'dhiman wa ijlalan, dan pemuliaan li rabbih, kepada Rabbnya. Ijlal pemuliaan, ya, ta'zim pengagungan, khasyah takut, rasa takut, khasyah dan khauf. Faman kana billahi a'rafa, kana lahu akhsha wa atqa. Barang siapa, faman kana, barang siapa, billahi, dengan Allah, a'raf, ya, dia lebih mengetahui. A'raf di sini dari a'rafu, karena dia khobar kana, awas. Khobar kana dari kana. Kana huwa a'raf, aslinya kana huwa a'raf billah, aslinya kayak gitu. Adalah dia lebih paham tentang Allah. Kana lahu akhsha wa atqa, maka baginya akhsha, maka dia akan mempunyai, ya, rasa apa, atau dia lebih takut dan lebih bertakwa. Akhsha wa atqa, lebih takut, lebih takwa. Kana lahu, maka dia kepada Allah, artinya kana lahu, maka adalah dia kepada Allah lebih akhsha, lebih takut dan lebih takwa. Takwa itu takut juga sebenarnya, ya. Cuman penggambarannya lebih beda, tahrifnya lebih berbeda. Wajahdu syai'in, dan menjuhudi sesuatu. Menjuhudi apa tadi? Di atas jahada apa? Mengingkari sesuatu. Min asma'illahi, dari nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Kufrun, adalah kufur. Munafin, ya, menghilangkan lit tauhidi, ketauhidannya, ya. Wajahtu syai'in, dan mengingkari sebagian sesuatu, sesuatu min asma'illahi wa sifatihi, dari nama-nama Allah keseluruhan dan sifat-sifat keseluruhannya, sedikit aja, sebagian aja, adalah kufrun, ya. Adalah sebuah kekufuran. Munafin, yang menafikan,
Menafikan apa artinya? Meniadakan, yang meniadakan lit tauhid, ketauhidannya secara total. Munafin, isim apa? Manqus. Ketika tidak masuk alif lam. Kalau masuk alif lam apa? Al munafi. Kalau dia mudhaf sama munafi syai'in misal. Ayo dipraktekkan baca kitabnya. Udah diharokati di sini lebih enak. Anasirud darsi, unsur-unsur pelajaran. Poin-poin pelajaran. Al-awwal, madhabu ahli sunnati wal jama'ati. Madhab ahli sunnah dan jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah fi asma'illahi wa sifati, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ats-tsani, yang kedua, hukmul inkari minal asma'i was sifati, hukum mengingkari dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hukum mengingkari atau hukum ingkar dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ats-tsalits, yang ketiga, bayanud dalil, penjelasan dalil dari hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Poin pertama kita bahas madhabu ahli sunnati wal jama'ati fi asma'illahi wa sifatihi. Udah diterjemahan di atas, enggak diterjemahin lagi. Ya, madhab ahli sunnah wal jama'ah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, persis sama yang pertama tadi. Jangan diterjemahin lagi, capek. Apa madhab ahli sunnah? Lihat, madhabuhum, madhab mereka adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seluruhnya, ya, tanpa terkecuali. Kama ja'at fil kitabi was sunnatin. Sebenarnya was sunnati, ya, jangan was sunnatin. Lebih enak was sunnati, tapi udah ikut aja. Sebagaimana telah datang pada kitab dan sunnah. Kama ja'at fil kitabi was sunnati, tambah alif lam, sunnah. Kalau sunnatin umum nanti sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Ya, sunnah di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sunnati alif lam. Ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Ala, atas, ma yaliqu, apa-apa yang sesuai. Apa-apa yang sesuai bi jalalillahi, dengan kemuliaan Allah. Jalal, jalla wa ala, jalla adalah mulia, ya. Rajulun jalil, orang yang mulia. Bi jalalillahi, ya. Ala ma yaliqu bi jalalillah, ya, di atas apa-apa yang sesuai dengan kemuliaan Allah wa 'azamatihi, dan keagungannya. Min ghairi, dari tanpa. Ini boleh langsung tanpa. Kalau min dari, ghairi tanpa. Dari tanpa atau tanpa tahrifin. Tahrif apa? Merubah-rubah. Tahrif tidak menghilangkan, tapi merubah. Merubah isinya. Bisa merubah lafaznya, bisa merubah maknanya. Min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubah. Wala ta'tilin, dan tidak ta'til. Ta'til apa? Menghilangkan, nah, membuang. Wala takyifin, dan tidak takyif. Takyif apa? Membagaimanakan. Bagaimana? Ini seperti Imam Malik ketika ditanya bagaimana Allah beristiwa, maka jawab beliau langsung diam lama, keringat keluar. Berani sekali orang ini bertanya bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah bersemayam. Ya, lancang. Tanpa menanyakan bagaimana. Maka beliau menjawabnya apa kemarin? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa, ya, menetapnya Allah di atas arsy sudah maklum, diketahui seluruh sahabat, tabi'in dan tabi'in seluruh murid-muridnya.
Maklum secara makna bahasa maklum, istiwa, istiqrar, wasta'la dan ulu, menetap di tempat tinggi. Jelas maknanya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Ya. Awas, was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimananya itu adalah bid'ah yang belum pernah terjadi di zaman Nabi dan setelahnya. Baru kali ini saya mendengar. Ya. Jangan ditanya bagaimana. Dan kemudian dia mengatakan orang ini orang ahli bid'ah, orang rajulun su' yang mengatakan seperti ini. Akhrijhu min majlis. Keluarkan dia dari majlisku. Sambil marah beliau. Berkeringat badannya, merah mukanya, pertanyaan lancang. Ya. Wala tamthilin, dan tidak tamthil. Tamthil apa? Menyerupakan. Ya, Allah diserupakan. Duduknya Allah sama dengan duduk makhluk. Awas. Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengannya syai'un, segala sesuatu. Tapi Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Awas, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Tapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Coba sekarang, Allah tidak butuh malaikat. Sebenarnya tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi, tidak butuh makhluk. Kok bisa Zaid? Allah sendiri mengatakan, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh atau kaya dari makhluk. Terus buat apa mencintai? Ini ada hikmahnya sendiri, beda lagi. Makanya ketika Allah menyuruh Jibril, tanya Muhammad. Kemudian orang itu berdoa apa? Allah tahu enggak orang itu berdoa apa? Allah tahu enggak Muhammad bertanya apa? Jawab langsung bisa enggak? Bisa. Dan seterusnya. Ya, Allah punya hikmah-hikmah di bawah itu. Ketika Rasulullah Sidratul Muntaha dinaikkan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, apakah Nabi melihat langsung? Tidak. Ada tabir cahaya yang enggak bisa dilepas. Kalau dilepas, hancur seluruh makhluk. Ya. Ketika sebelum tiup sangkakala, sebelum nyawa maut disembelih, ya, makhluk tidak akan kuat. Nanti di akhirat, ya, kematian itu digambarkan dalam sebuah kabsh, dalam sebuah kambing kibas, kemudian disembelih Allah. Hari ini kematian sudah tidak lagi lagi. Sembelih dah. Orang dapat kenikmatan selamanya, dapat siksa hidup lagi lamanya, enggak mati. La yamutu fiha wala yahya. Ya, yang masuk neraka enggak hidup, enggak mati. Kematian disembelih, dibilang hidup, disiksa kayak gitu. Rasanya kayak enggak hidup. Dibilang mati sudah disembelih, hidup lagi. Gosong habis tulang, ya, balik lagi seperti semula. Siksa lagi terus. Yang dapat nikmat juga sama. Ya, enggak pernah berak, enggak pernah ngeludah, enggak pernah kentut. Ya, muda terus, enggak pernah tua. Umuran yang paling bagus lagi. Ya. Wa kawa'iba atraba, lihat. Seumuran semua yang di ahli surga, yang nenek-nenek tadinya kayak kakek, diumurkan muda lagi. Ya, sebagian mengatakan umuran 30-an Hijriah, sekitar 27-28 Masehi. Itu lagi ganteng-gantengnya itu. Kalau artis lagi luar dalamnya, kalau pemain bola, pemain tinju lagi kuatnya laki-laki di umuran itu. Lagi umuran juara-juara ya umuran segitu, 27. Umuran the best-nya. Umuran best manusia setelah 30 mulai nurun. Mulai keriput-keriput. Terus mulai badan-badan aneh. Dulu makan padang enak, seger keringetan, setelah umur 30 makan padang mulai pusing, mulai kacau badan. Sudah beda. Awas, yang tua-tua nih menyebut diri sendiri sebenarnya. Antum enggak masalah. Taib. Ya, jadi awas. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk sama sekali. Nama boleh sama. Nah, nama boleh sama. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai, tapi tidak sama sungai di surga dengan sungai di akhirat. Ini masih termasuk
ciptaan, apalagi yang penciptanya langsung. Jelas jauh berbeda. Jauh berbeda sampai Allah pasang tabir dari orang yang paling dikasihinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mendengar suaranya Allah saja dan nur kata Rasulullah. Allah bisa dilihat di surga langsung tanpa mata, dengan mata telanjang bagi mereka ahli surga. Wa ukhra tuhibbu naha nasrun minallahi wa fathun qarib. Tayyib. Terakhir, ingat ya tadi ya, menetapkan nama Allah wajib, menetapkan sifat Allah wajib, tapi dengan kaidah tidak boleh tahrif, enggak boleh ngerubah-ngerubah. Awas, enggak boleh ngerubah-ngerubah. Wala ta'til, dan enggak boleh ngilang-ngilangin. Allah menetapkan nama-nama 99. Ya, yang menghafalnya akan masuk surga. Antum menetapkan nama cuma 10 misal. Allah menetapkan 99. Walaupun nama Allah bukannya 99. Ya, lebih dari itu yang sahih. Yang 99 adalah yang ma'ruf ya di Al-Qur'an dan Sunnah. Wala takyif, dan jangan membagaimanakan, nanyain bagaimana jangan. Bagaimana Allah melihat jangan. Bagaimana Allah mendengar jangan. Bagaimana Allah istawa jangan. Ya. Dan seterusnya. Wala tamthil, dan jangan sekali-sekali menyerupakan Allah juga dengan makhluk ataupun yang lain. Ya. Kalau yang di kitab lain ada lagi wala tafwid, dan jangan tanpa tafwid. Tafwid apa? Dia mengatakan iya Allah Ar-Rahman, tapi saya nggak tahu maksudnya Ar-Rahman itu apa, maksudnya nggak paham. Iya Allah Al-Basir, Maha melihat. Al-Alim, tapi Allah saya nggak tahu bagaimana apa namanya maksudnya Al-Alim, Al-Basir, saya nggak tahu. Udah itu terserah Allah aja maknanya lah, saya nggak tahu, nggak mau ikut-ikutan tahu. Awas, jangan tafwid, nggak boleh tafwid, membiarkan nama Allah begitu aja. Semua nama Allah ada ya, di dalamnya ada sifatnya. Setiap nama mengandung sifat, tidak setiap sifat mengandung nama, tidak nama. Contohnya Allah mempunyai sifat ghadab, marah. Tapi apakah Allah diberi nama Al-Ghadib, yang Maha Pemarah? Tidak. Ya. Allah mempunyai sifat dhahik, tertawa. Ya kan di hadis ada wa dhahikallah. Tapi apakah Allah dikasih nama Ad-Dhahik? Allah maha tertawa, maha yang suka ketawa? Enggak. Tapi ketika Allah diberi nama Ar-Razik, maha memberi rezeki, pasti Allah punya sifat memberi rezeki. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pasti Allah punya sifat rahmah. Al-Alim, pasti Allah punya sifat al-ilm. Al-Basir, pasti Allah punya sifat basar, penglihatan. As-Sami, pasti Allah punya sifat as-sama', ya, pendengaran, dan seterusnya. Setiap nama kaidahnya, awas, setiap nama pasti mengandung sifat, dan tidak setiap sifat itu dijadikan nama Allah langsung. Hukmul inkar minal asma'i was sifati. Ini sudah 23 menit ya, cukuplah, kebanyakan panjangan nanti. Wassallallahu alaihi wasallam.